Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Gusti Mayangsari dengan nomor induk mahasiswa 2720001. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi dari kelas 6A. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai kelainan penyakit diabetes mellitus yang hubungannya dengan sidik jari. Untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika yang diampu oleh Ibu Diandara Oriza MPD yang terhormat. Nah, penasaran kan? Saksikan. Nah, di sini saya mengutip dari salah satu artikel Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Pada tahun 2015 di bulan Oktober pada halaman 297 sampai 304 dengan judul Hubungan Pola Dermatoglipi dengan Diabetes Mellitus pada tipe 2. Riset ini dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Husin dengan penulis Dermawanti Marpaung Triwani dan Herawati Jaya pada program studi ilmu biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ada pembahasan yang pertama itu ada apa kelainan penyakit yang dibahas dalam artikel. Nah, kelainannya itu seperti diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tertua pada manusia yang berasal dari istilah Yunani. Diabetes berarti pancuran dan mellitus yang berarti madu atau gula. Istilah diabetes mellitus menggambarkan gejala diabetes yang tidak terkontrol, yakni banyak keluar air seni yang manis karena mengandung gula. Karena itu, di dalam istilah lain penyakit ini disebut juga kencing manis. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis telah menjadi masalah kesehatan dunia. Prevalensi dan insiden penyakit ini meningkat secara drastis di negara-negara industri baru dan negara sedang berkembang, termasuk salah satunya yaitu negara kita di Indonesia. Nah, kenapa seseorang menderita diabetes mellitus? Karena tingginya prevalensi yang sebagian besar tergolong dalam tipe 2 disebabkan oleh mengidentifikasi banyak kelainan gen dan penyakit dermatoglipi. Ini diriset sesuai dengan studi tentang pola kulit bergerigi dari angka telapak tangan dan kaki. Kemudian di bagian epidermis dari permukaan palmar dan plantar tangan manusia dan kaki ditutupi dengan kulit yang berbeda dari kulit bagian lain dari tubuh. Nah, kemudian fitur-fitur yang ditemukan menjadi variabel, permanen dan diwarisi untuk sifat-sifat luar biasa. Mereka memainkan peran yang sangat penting dan dalam identifikasi pribadi. Kemudian kesehatan dideteksi, didiagnosis kembar variasi ras dan menerapkan nilai-nilai dalam berbagai penyakit dan sindrom. Nah, selanjutnya yaitu fitur-fitur dari dermatoglipi terbentuk selama minggu ke-13 fase embrio tumbuh dan tetap tidak berubah setelah sepanjang kehidupan seseorang, kecuali di dimensi yang berkaitan dengan pertumbuhan tubuh. Kapan seseorang dapat terkena kelainan penyakit tersebut? Nah, pada trimester pertama kehamilan terjadi selama fase embrio dan tidak pernah berubah kecuali diubah secara kebetulan. Nah, akibatnya itu menjadi luka-luka, terbakar seperti penyakit atau penyebab yang lain yang tidak wajar. Nah, sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan predisposisi genetik untuk perkembangan penyakit tertentu. Dan sidik jari bersifat genetik meskipun juga dipengaruhi lingkungan.
Yang selanjutnya itu bagaimana pengobatan kelainan penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama itu tentunya kita harus rutin bergerak ya, rutin berolahraga biar segala dari bagian tubuh kita itu bergerak dan mengeluarkan keringat. Dan yang kedua tentunya harus menjaga berat badan yang tetap ideal. Dan seterusnya menerapkan pola makan yang sehat, kemudian melakukan pengecekan gula darah secara rutin dan berskala dengan skala yang tertentu. Terus mengelola stres, rajin minum air putih, kemudian mempertahankan kadar vitamin D secara optimal, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang berobat jalan pada poliklinik penyakit dalam di Rumah Sakit Sriwijaya. Proses pengenalan sidik jari dengan cara menempelkan jari tangan dan telapak tangan pada bantalan stempel yang telah diberi tinta terlebih dahulu, lalu dicetak di kertas HPS. Kemudian dianalisis dengan menggunakan uji chi-square untuk mengetahui pola pada ujung jari tangan dan uji independent sample test untuk menganalisis perbedaan rata-rata TRC atau total right count dan besar sudut ATD. Kemudian yang terakhir yaitu siapa yang beresiko terkena kelainan penyakit diabetes mellitus ini. Nah, tentunya orang-orang yang berat badannya berlebih, terus pola makannya yang cenderung tidak sehat, usia yang lanjut, orang-orang yang mager atau malas gerak, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. Nah, di sini saya sedikit bukan mengucapkan di sini saya sedikit memberikan kata-kata penyemangat bagi semua orang yang terdampak atau penderita diabetes. Tertawa adalah obat terbaik, namun jika menderita diabetes maka harus mencoba insulin. Mari berbahagia dan sehat selalu. Butiran gula memang berbahaya untuk tubuh, tetapi butiran kata mampu menyemangati tubuh. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai kelainan penyakit diabetes mellitus yang berhubungan dengan pola sidik jari atau yang sering kita kenal dengan sebutan dermatoglipi, dikutip dari sebuah artikel jurnal dari kedokteran dan kesehatan. Semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.